Sejarah budaya masyarakat pesisir Melayu Batubara kini mendapat perhatian khusus. Artefak dan catatan kuno tersimpan dalam museum yang hampir 1 tahun berdiri di kawasan wisata Pantai Perupo, Kabupaten Batubara. Sengaja kami ungkit dan angkat sebagai kesaksian sejarah dan analisa dengan 2 pakar permusiuman Sumut. Ikuti liputannya bersama Channel Cafe TV. Selamat sore para pemirsa Channel Cafe TV. Kali ini kita akan mencoba wawancara eksklusif dengan salah seorang tokoh tentang museum ya. Jadi saya ini sekarang sedang bersama-sama dengan salah seorang penggerak museum di Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Ikhwan. Beliau adalah aktivis permusiuman di Sumatera Utara. Nah, kita wawancara saja secara singkat apa dan bagaimana tentang pandangan beliau seputar museum. Nah, selamat sore Pak. Ya, sore. Saya sampai ya. Iya Pak. Jadi begini Pak, tadi kita telah coba mendapat informasi seputar kegiatan yang Bapak pernah lakukan tentang pendirian pengembangan museum di Sumatera Utara. Bagaimana Bapak melihat tentang museum ini? Iya, museum ini kan awalnya tidak ada, ya. Jadi baru dalam artian diresmikan pada akhir tahun 2019. Ini merupakan museum kabupaten keempat di Sumatera Utara. Jadi banyak kabupaten di Sumatera Utara ini tidak punya museum. Waktu itu sekitar tahun 2019 awal saya bertemu dengan Bupati Batubara, Pak Jahir, dan Pak Jahir menanyakan apa kira-kira di Batubara yang bisa dikembangkan, terutama dalam bidang sejarah dan budaya. Saya bilang yang penting mendesak untuk Batubara sekarang ini berdirinya sebuah museum, karena wilayah Batubara begitu tersebar luas, sejarahnya panjang, dan benda-bendanya banyak. Kan kalau ada museum di Batubara, maka artefak, benda-benda sejarah bisa dikumpulkan di satu tempat, bisa dijadikan pusat kajian, bisa jadi pusat pengembangan identitas daerah Batubara, kebanggaan daerah Batubara terhadap masa lalunya. Itu 2019 awal. Kemudian mulailah dirancang, berdiskusi, ya, panjang sekali masa itu, dan hampir 1 tahun kami mempersiapkan berdirinya Museum Batubara, museum keempat, museum kabupaten keempat yang ada di Sumatera Utara. Dan alhamdulillah akhirnya bisa berdiri dengan dukungan dari masyarakat, dari kolektor, termasuk dari beberapa museum yang ada di Medan untuk menyemarakkan koleksi. Karena pada saat diresmikan museum ini masih minim koleksi. Jadi bantuan dari berbagai pihak, saya ikut mengorganisir untuk mendapatkan koleksi. Maka muncullah Museum Batubara yang waktu itu masih menempati gedung di gedung arsip dan perpustakaan daerah. Nah, selama ini Pak, masalah koleksi museum ini kan dirasakan kurang Pak, apa karena panjangnya sejarah sehingga bahan-bahan purba itu tidak bisa ditemukan. Bagaimana kira-kira kiat Bapak untuk mengumpulkan artefak atau koleksi-koleksi untuk museum Kabupaten Batubara? Tidak mungkin ada museum tanpa anggaran, itu dulu ya. Nah, tahun pertama itu belum sampai kepada mungkin anggaran pemerintah daerah juga minim, mengutamakan anggaran untuk koleksi. Jadi tahun pertama itu lebih kepada infrastruktur, display, ya, tempat, dan koleksi waktu itu masih sebagian besar masih pinjam dari kolektor, dari masyarakat, belum membeli. Di tahun kedua dari 2020 COVID datang, ya kan? Sehingga museum juga tidak atau belum memiliki koleksi yang memadai. Makanya kita mengharap pemerintah kabupaten, Pak Bupati harus menganggarkan pengadaan koleksi benda-benda museum yang masih ada di tangan masyarakat, atau di pedagang barang antik, atau di kolektor, atau ada di museum yang lain. Jadi dari segi koleksi saya harus katakan Museum Batubara ini sangat minim.
Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi itu benda yang layak untuk dimasukkan koleksi museum? Kalau kita jemput dari seputar masyarakat, Ya, itu periode ya yang ada di masyarakat, misalnya periode abad 18, 19 ya. Itu yang ada di rumah-rumah warga atau yang secara kebetulan ada penggalian ya ditemukan. Tapi itu relatif yang abad 18, 19. Kalau yang lama-lama ya, koleksi-koleksi lama, misalnya uang kuno batu bahara itu nggak ada di tangan masyarakat, itu ada di tangan kolektor atau di museum lain. Ya itu mau nggak mau didatangkan kemari ya, mengidentifikasi untuk mendatangkan kemari. Jadi museum memang harus punya anggaran untuk mendatangkan koleksi. Kalau koleksi sudah datang, muncullah di sana apa yang dinamakan kurator. Ya, kurator itulah yang menyeleksi. Oh, ini barang batu bara, ini barang dari luar tapi pernah ada di batu bara. Jadi itu mekanisme pengembangan museum. Tadi Bapak sudah lihat sendiri kan bagaimana keadaan arsip atau dokumen koleksi dari museum kita di Batu Bara. Apa kekurangan dan kelebihan menurut Bapak? Saya kira sangat kurang dari segi koleksi. Ya, koleksi harus segera ditambah. Tadinya begini, setelah saya merintis di 2019, waktu itu display, studi, ya, proses peminjaman dari teman-teman, dari kolektor, tahun 2020 itu diharapkan ada pembelian secara besar-besaran untuk koleksi museum. Karena museum ketika berdiri nol, ya, tidak ada koleksi. Karena tidak ada koleksi, tahun pertama persiapan, mengidentifikasi barang ada di mana, tahun kedua pembelian. Tetapi karena COVID, kita pun menyadari itu, Pemkab belum bisa melakukan penganggaran. Oleh karena itu, yang ada sekarang baru institusi museum. Batu Bara baru memiliki institusi museum dengan koleksi yang minim, padahal potensinya itu cukup banyak. Sejarah batu bara ini luar biasa. Untuk contohnya yang paling merupakan ikon batu bara, songket. Variasi songket aja, ya kan? Kalau itu bisa dikumpulkan, songket tua, songket yang 200 tahun yang lalu, saya yakin masih ada di tangan penduduk. Ya. Motif-motif songket awal dulu itu ditampilkan, itu juga sudah luar biasa. Jadi Museum Batu Bara bergerak dari unggulannya songket. Tapi kita lihat kan songket nggak begitu banyak, ya kan? Alat songket yang orisinal, yang asli, saya yakin masih ada di warga. Oke Pak, terakhir Pak, kawan diskusi kita atau wawancara kali ini. Bapak melihat ada sebuah hal baru Pak ya. Museum ini berdiri di kawasan wisata. Ya. Bagaimana penilaian Bapak? Itu bagus sekali kalau menurut saya. Ya, museum itu terintegrasi dengan di mana ada kerumunan orang dibanding di tempat yang awal pertama. Ini jauh lebih bagus, lebih memungkinkan. Jadi di beberapa tempat juga di luar negeri saya lihat museum-museum yang ada di tempat wisata itu relatif lebih ramai dikunjungi orang. Jadi saya senang kalau museum itu ada di pusat keramaian seperti ini sehingga pengunjung bisa banyak datang. Oke, terima kasih Pak. Demikian para pemirsa KPI TV, hasil wawancara kita bersama Dr. Ikhwan, seorang aktivis museuman di Sumatera Utara. Nanti atau ke depan kita akan wawancarai lagi bersama Dr. Ikhwan di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa kembali bersama channel KPI TV. Terima kasih Pak. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak. Ya, sepertinya hari ini kunjungan Ibu sudah cukup puas lah Bu ya di Batu Bara Bu ya. Iya Pak. Jadi saya dari pagi tadi. Dari pagi ya. Melihat museum Batu Bara ini kan kabarnya pindah. Saya sebagai ketua asosiasi Museum Sumatera Utara juga ingin melihat seperti apa kondisinya. Iya. Menurut Ibu saat ini museum yang Ibu kelola ya. Iya. Khususnya pandangan Ibu tentang museum di Batu Bara ini gimana Bu? Kalau museum ini saya melihat bahwa dengan usianya yang baru hampir belum ada 2 tahun ya, tapi sudah cukup lumayan karena yang menempati satu rumah yang menurut saya juga representatif karena itu sudah menggambarkan tentang rumah panggung ya, itu adat Melayu. Kemudian dari segi keletakannya juga menurut saya memadai karena di lingkungan ya
batu bara ini juga cukup banyak udah dipajang. Di samping itu juga ada beberapa koleksi-koleksi yang lainnya. Sampai saat ini kan udah berapa museum yang ada di Sumatera Utara? Ada 28 museum, Pak. Jadi itu museum pemerintah maupun museum swasta. Jadi memang baru beberapa aja kabupaten yang mempunyai museumnya. Itu termasuk Deli Serdang, Tebing Tinggi, Langkat, Serdang Bedagai, dan yang terakhir Batu Bara. Ya. Jadi kalau menurut Ibu letak museum di Batu Bara ini kan di pantai, Bu ya? Ya. Jadi dia seperti ada semacam perpaduan ya antara wisata bahari sama museum. Gimana tanggapan Ibu? Menurut saya begini, memang museum itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada pendukung-pendukung ya. Orang bisa melihat koleksi-koleksi di museum, seperti sekarang bisa melihat atraksi budaya, bisa kemudian melihat objek-objek wisata sehingga pengunjung museum itu tidak bosan. Karena apa? Karena image masyarakat terhadap museum itu, gini, museum itu tidak menarik, ya, image-nya seperti itu. Oleh karena itu, menurut saya letak museum Batu Bara ini cukup strategis, cukup bagus ya, karena berada di area objek wisata. Nah, setidaknya masyarakat bisa melihat, bisa mampir, bisa melihat-lihat kan gitu ya. Baru nanti untuk edukasi anak-anak sekolah bisa ada satu himbauan dari bupati misalnya. Pada setiap satu jenjang pendidikan itu sekali dalam mengunjungi museum. Nah, ini akan lebih menarik untuk edukasi. Ya. Kalau menurut Ibu, koleksi-koleksi yang ada di Museum Batu Bara ini gimana, Bu? Khususnya yang dikelola Dinas Pendidikan Batu Bara. Koleksi-koleksi yang sekarang ada sudah, maksud saya sudah cukup memadai, sudah bisa menggambarkan tentang budaya di Batu Bara. Tetapi Bapak, kalau namanya museum itu sustainable, jadi terus menerus berkembang, terus berkembang. Dinamis dia ya. Dinamis. Pengadaan koleksi akan terus menerus dilakukan. Penelitian akan terus dilakukan, sehingga akan terus melengkapi apa yang ada di display di museum itu. Apa yang Ibu berikan endorse sama museum yang baru dikembangkan? Saya berikan endorse begini, supaya ini saya mendorong bahwa ini distandarisasi. Distandarisasi karena setiap museum itu ada standarisasi. Standarisasi itu ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Ya. Kalau udah ada standarisasi itu akan mendorong bagi pengelola museum untuk meningkatkan pengelolaannya. Nah, nanti setelah kita standarisasi, kita akan membantu di dalam mencarikan bantuan-bantuan dana dari pusat. Itu Pak. Nah, satu lagi soal masalah aset museum ya, Bu ya. Bu, menurut Ibu aset museum ini bisa nggak menggambarkan kebudayaan Batu Bara, atau kurang atau melebihi, atau bagaimana menurut Ibu? Aset itu maksudnya koleksi-koleksi. Koleksi ya. Koleksi-koleksi itu ya belum sepenuhnya, tetapi setidaknya sudah bisa memberikan gambaran tentang budaya-budaya yang ada di Batu Bara. Tapi itu harus terus, kan usianya baru 2 tahun Pak. Iya. Ya, dari 2 tahun itu ibaratnya baru lahir ya kan. Nggak mungkin baru lahir sudah akan lengkap semuanya. Sedangkan museum provinsi yang usianya udah hampir 20 tahun lebih saja masih terus menerus untuk melengkapi. Oke, makasih ya Bu ya. Sama. Selamat jalan kembali Bu ya. Terima kasih.